Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Hermawan Gimnastiar dan di sini saya akan mencoba menjelaskan apa saja yang saya dapatkan dari materi-materi wawasan budaya hutan tropis Lembap Kalimantan selama setengah semester ini. Baik, yang pertama-tama pada pertemuan pertama membahas tentang dua video dari tautan yang dikirim oleh Paula. Pada video pertama menjelaskan tentang hutan tropis di Indonesia. Hutan tropis Indonesia merupakan paru-paru dunia dan merupakan salah satu dari 3 wilayah hutan yang mampu menjaga keseimbangan iklim global selain hutan Amazon di Amerika Selatan dan hutan tropis di Kongo. Pada video ini, menjelaskan betapa pentingnya untuk kita menjaga dan melestarikan hutan tropis kita beserta keanekaragaman hayati yang hidup di dalamnya. Mengapa? Karena jika kita melakukannya, tidak hanya hutan kita yang tetap lestari dan terjaga, namun juga keseimbangan kehidupan di bumi dan semua makhluk hidup yang ada di dalamnya akan ikut dilestarikan dan terjaga juga. Lalu, pada video kedua, menjelaskan tentang ketidakseimbangannya hubungan manusia dengan hutan. Hutan sudah sangat banyak memberi kepada manusia, akan tetapi manusia jarang sekali memberi kembali kepada hutan. Padahal, manusia banyak sekali menggunakan hutan untuk kebutuhan hidupnya, namun tidak pernah bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan oleh kebutuhannya tersebut. Agar keberlangsungan hidup manusia terjaga, sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab kita agar untuk selalu menjaga kelestarian hutan serta aneka ragam hayati yang hidup di dalamnya. Selanjutnya, di pertemuan berikutnya saya membaca PowerPoint kiriman dari Paula yang berisikan tentang pola ilmiah pokok Universitas Mula Warman, hutan tropis lembap di Kalimantan, serta budaya hutan tropis lembap Kalimantan. Yang pertama ada pola ilmiah pokok Universitas Mula Warman. Pola ilmiah pokok sendiri berarti kekhasan objek studi dari sebuah perguruan tinggi. Pola ilmiah pokok Universitas Mula Warman adalah hutan tropis lembap dan lingkungannya. Hutan tropis lembap dan lingkungannya adalah field of research dari Sivitas Akademik Universitas Mula Warman. Lalu yang kedua ada hutan tropis lembap di Kalimantan. Hutan tropis lembap sendiri mempunyai ciri antara lain memiliki curah hujan tinggi, pohon besar dan tinggi, serta menutupi lantai hutan menyerupai kanopi dan dilintasi oleh garis khatulistiwa. Hutan tropis lembap di Kalimantan mempunyai ciri seperti hutan yang lebat, daerah rawa-rawa dan gambut, serta sungai yang luas dan panjang. Untuk budayanya sendiri merupakan budaya tempatan atau geografis. Hutan dan sungai adalah kebudayaan dari hutan tropis lembap di Kalimantan. Pertemuan berikut ini membahas tentang video yang diunggah oleh Paula di kanal YouTube beliau. Di video ini berisikan tentang pola ilmiah pokok Universitas Mula Warman yaitu hutan tropis lembap dan lingkungannya, lalu kefokusan Unmul yaitu Tropical Studies dengan Target Center of Excellence for Tropical Studies. Kemudian beliau membahas tentang culture dalam pengertian kosmos, theos, anthropos, dan teknos atau IT. Kosmos disebut juga dengan kosmosentrisme yaitu relasi manusia dengan semesta. Lalu ada teosentrisme, relasi manusia dengan Tuhan secara imajiner. Kemudian anthropos yang berarti relasi antara manusia dengan manusia lain. Teknos yaitu teknologi ciptaan manusia itu sendiri dan sekarang menjadi IT yaitu Information and Technology. Kelima hal tersebut menjelaskan bagaimana manusia berelasi dengan alam semesta, Tuhan, manusia lain, teknologi, dan teknologi informasi dan yang akhirnya menghasilkan sesuatu yang bernama budaya atau culture. Pada pertemuan kali ini sampai ke pertemuan terakhir sebelum ujian tengah semester, saya mengerjakan tugas review yang mengambil materi dari PDF Wawasan Budaya Hutan Tropis Lembap Kalimantan oleh Paula. Di pertemuan kali ini, saya mereview bab 3 yang berjudul Karakter Geografis Hutan Tropis Lembap. Hutan tropis lembap merupakan hutan tropis dengan intensitas hujan yang tinggi dan berlangsung sepanjang tahun. Memiliki ciri seperti struktur pohon pada hutan tropis lembap membentuk kanopi dengan tetesan hujan yang tidak langsung menyentuh tanah. Tetesan air yang merembas di pepohonan berbentuk kanopi itu pun menjadikan diversitas flora dan fauna hadir di hutan tropis lembap. Karakteristik geografis dari hutan tropis lembap diantara lain adalah berada di garis khatulistiwa, wilayahnya merupakan wilayah kepulauan, dan dikelilingi oleh laut dan selat. Dengan keberadaan di daerah tropis karena dilintasi garis khatulistiwa, serta dikelilingi oleh lautan sebagai konsekuensi dari negara kepulauan, maka kondisi hutan tropis bersifat lembap. Pada pertemuan kali ini, saya mengerjakan tugas review dari materi bab 4 yang berjudul Gambaran Masyarakat di Lingkungan Hutan Tropis Lembap Kalimantan. Yang pertama, saya mengetahui bahwa Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, bersifat multikultural. Masyarakat Kalimantan Timur terdiri dari etnik lokal, contohnya etnik Pasir, Tidung, dan Berau. Lalu ada etnik migran dengan contoh etnik Sunda, Bali, Timor dari NTT, Buton, Batak, Minang, dan lebih banyak lagi. Lalu yang kedua, saya mengetahui bahwa kebudayaan Kalimantan Timur mengalami perjumpaan kebudayaan atau cultural encounter. Dikarenakan letak geografi dari Kalimantan Timur yang menjadi penghubung daerah-daerah tidak hanya dengan keberadaan hutan dan sungai namun juga keberadaan pesisir dan laut.
Dan yang terakhir, saya mengetahui bahwa Kalimantan Timur mengalami pemindahan penduduk dari pedalaman ke lingkungan yang dekat dengan pusat kota dan atau pusat pemerintahan atau disebut juga dengan resettlement dan mengalami dampak ekonomi ekstraktif. Lanjut ke pertemuan berikutnya, saya mengerjakan tugas review dari bab 5 yang berjudul Budaya Hutan dan Budaya Sungai di Kalimantan. Alam Kalimantan identik dengan sungai yang lebar dan panjang, serta hutan tropis yang lebat dengan keragaman flora, fauna, dan kontur alamnya. Keberadaan sungai menjadikan masyarakat Kalimantan akrab dengan transportasi sungai. Perahu ketinting dan klotok adalah contoh alat transportasi khas Kalimantan. Biasanya, alat transportasi ini digunakan untuk menghubungkan daerah Muara Mahakam ke Hulu Mahakam, seperti transportasi dari Samarinda hingga ke beberapa daerah di Kutai Kartanegara dan Kutai Barat. Selain itu, kuliner sebagai salah satu unsur budaya khas hutan tropis lembap Kalimantan, ada terdapat juku pija, udang galah Mahakam, dan beragam sayuran dari tanaman paku. Keberadaan kuliner khas ini bertalian erat dengan disediakannya oleh hutan dan sungai bahan makanan tersebut. Untuk keperluan berburu di hutan, masyarakat di lingkungan hutan tropis Kalimantan menggunakan sumpit dan mandau. Ini adalah senjata khas masyarakat Dayak dan Kutai yang menjadi ciri penanda khas budaya tempatannya. Seperti yang telah dijelaskan, bahwa secara geografis budaya di Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, pada umumnya dibentuk oleh dua faktor tempatan, yakni hutan dan sungai. Hutan dan sungai adalah penanda budaya tempatan yang bisa kita namai budaya hutan tropis dan budaya sungai. Pada pertemuan selanjutnya, saya mereview materi bab 6 yang berjudul Wujud Budaya dan Unsur-unsur Budaya Hutan Tropis Lembap Kalimantan. Wujud budaya diibaratkan seperti fenomena gunung es atau iceberg theory of culture oleh para ahli. Nilai budaya merupakan wujud budaya intangible atau tidak dapat disentuh. Nilai menjaga dan merawat hutan dan sungai adalah wujudnya. Unsur-unsur budaya oleh para ahli dinilai bersifat universal. Dengan demikian, unsur-unsur budaya dikenal dengan istilah unsur-unsur budaya universal. Dikatakan demikian juga karena setiap kebudayaan, khususnya kebudayaan etnik yang dimaksudkan di sini, memiliki unsur-unsur kebudayaan tersebut. Unsur-unsur budaya tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahasa dan sastra. Contohnya bahasa daerah di Kalimantan seperti bahasa Dayak, bahasa Kutai, dan bahasa Pasar. 2. Kesenian. Pada umumnya kesenian dibagi menjadi 3, yaitu seni rupa, seni pertunjukan, dan seni kriya. Contoh dari seni rupa yang ada di Kalimantan adalah seni yang dihasilkan oleh masyarakat Dayak yang berupa ukiran-ukiran di dinding lamin atau patung-patung di depan lamin masyarakat Dayak. Lalu contoh dari seni pertunjukan adalah Festival Budaya Erau yang dilaksanakan di Kutai Kartanegara. Dan yang terakhir adalah seni kriya atau kerajinan tangan. Contoh dari seni kriya ini sendiri adalah aneka keranjang punggung, gendongan anak, dan peralatan berlian yang semuanya dibuat menggunakan teknik menganyam. 3. Sistem kepercayaan. Di Kalimantan ada yang namanya keharingan, yaitu agama atau kepercayaan asli masyarakat Kalimantan. Sedangkan agama-agama Samawi yang ada di Kalimantan contohnya ada Hindu, Islam, Buddha, Kristen Protestan, Katolik, dan Konghucu. Lalu yang keempat, sistem pengetahuan. Pendidikan di Kalimantan dibagi menjadi 2, yaitu pendidikan tradisional dan modern. Pendidikan tradisional didapatkan secara turun-temurun oleh masyarakat Dayak dan masyarakat lokal Kalimantan. Pengetahuan tentang cara berburu, bertani, beternak, mengolah makanan, dan menjaga kelestarian alam dan sebagainya dipelajari dan diturunkan dari generasi ke generasi oleh masyarakat lokal di lingkungan hutan tropis Kalimantan. Sedangkan pendidikan modern didapatkan dari adanya TK, sekolah dasar, SMP, hingga perguruan tinggi. Dengan demikian, sistem pengetahuan dalam konteks sistem pendidikan di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, telah terdapat kombinasi antara sistem pengetahuan tradisi berupa kearifan lokal dan sistem pengetahuan modern atau sains. 5. Sistem mata pencaharian. Ada berbagai mata pencaharian di masyarakat Kalimantan. Contohnya berburu, berladang, beternak, dan menyediakan sektor jasa adalah beberapa di antaranya. Mengumpulkan hasil hutan seperti rotan dan sarang burung walet juga merupakan salah satu sumber penghasilan masyarakat di Kalimantan. Dengan masuknya industri perkayuan, pertambangan, dan perkebunan raksasa di Kalimantan yang menyebabkan penduduk Kalimantan, khususnya di Kalimantan Timur, banyak beralih menjadi buruh di perusahaan-perusahaan terkait. Lalu yang keenam, organisasi sosial. Masyarakat adat di wilayah hutan tropis Kalimantan, khususnya masyarakat Dayak, memiliki sistem sosial yang mirip, yakni bersifat komunal rumah panjang. Penyebutan rumah panjang ini beragam. Ada yang menyebutnya sebagai lamin, amin, lo, dan rumah betang. Rumah panjang bagi masyarakat Dayak dikenal sebagai simbol pemersatu. Sekarang ini, meski masyarakat Dayak banyak yang sudah tinggal secara individu dalam satu keluarga, keberadaan rumah panjang untuk kegiatan sosial tetap dilestarikan.
fungsi sebagai tempat tinggal komunal saja yang berubah. Akan tetapi, fungsi untuk kegiatan sosial seperti pertemuan dan aktivitas kesenian tetap dijalankan. Yang ketujuh, teknologi. Pada masyarakat Kalimantan, terdapat beberapa jenis teknologi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi ini adalah ciri tradisi yang menandai kebudayaan masyarakat di lingkungan hutan tropis Kalimantan. Adapun teknologi tersebut antara lain teknologi pertanian, penambangan emas, rumah tangga, komunikasi dan transportasi, pemukiman, dan pengolahan. Lalu yang ke-8 ada sistem kesehatan. Belian dikenal sebagai ritual adat pengobatan masyarakat Dayak, khususnya Dayak Benuak di Kalimantan Timur. Belian secara harfiah berarti berpantangan atau tabu. Dari pengertian tersebut, maka belian adalah upaya untuk mencegah terjadinya musibah bagi manusia dan lingkungan, dan membebaskan diri dari penyakit. Tata boga atau kuliner adalah yang ke-9. Tata boga merupakan penanda budaya dari sebuah komunitas masyarakat. Beberapa kuliner khas masyarakat Kaltim antara lain nasi bekepor, opor kutai, abon kepiting, ayam cicane, nasi kuning khas Kaltim, ganjarwan, dan lain-lain. Dan yang 10 ada tata busana atau pakaian khas. Beberapa pakaian khas tata busana berikut kekayaan mode atau seni fashionnya di Kalimantan Timur adalah kain tradisional, pakaian adat, pakaian khas upacara, manik-manik, pelindung kepala, dan teknik pewarnaan. Lalu yang terakhir, saya melakukan tugas review bab 7 yang berjudul Dinamika Budaya Hutan Tropis Lembap Kalimantan. Penyebaran budaya di wilayah Kalimantan Timur terjadi melalui migrasi dan melalui teknologi informasi. Akulturasi dapat dimaknai dengan menerima budaya luar, kemudian diolah tanpa menghilangkan kepribadian budaya asal penerima budaya luar tersebut. Hal ini dapat dilihat pada proses akulturasi agama dan budaya etnik di Kalimantan Timur. Contohnya, orang Kutai yang menerima agama Islam namun tidak kehilangan identitas budaya Kutainya. Asimilasi juga merupakan sebuah pembaruan budaya, akan tetapi budaya minoritas menyesuaikan budaya dominan atau mayoritas. Contohnya, di Samarinda dan Balikpapan dengan mudah kita menemukan orang Jawa dan Bugis yang fasih berbahasa dan berdialek Banjar. Inovasi adalah proses pembaruan budaya karena perkembangan zaman. Salah satu faktor penyebab inovasi budaya adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai contoh, alat musik sape yang pada awal mulanya tidak menggunakan peralatan modern dan yang sekarang ini ada yang tersambung langsung pada sound system. Kesimpulan yang saya dapatkan adalah Kalimantan merupakan sebuah pulau yang memiliki kawasan hutan tropis yang berperan penting untuk keberlangsungan hidup seluruh makhluk hidup karena pengaruhnya dalam menjadi paru-paru dunia. Lalu, saya mengetahui bahwa Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, memiliki keanekaragaman yang sangat luas, mencakup dalam hal sosial budaya, suku, ras, agama, dan banyaknya perkembangan-perkembangan dalam segi teknologi maupun teknologi informasi yang mengikutinya. Penjelasan atas pemahaman saya dari materi-materi wawasan budaya hutan tropis Lembap Kalimantan selama setengah semester. Maaf jika ada kesalahan pengucapan dalam pembuatan video, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.